Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi wabarakatuh. video kali ini yaitu kita akan mempresentasikan tentang mata kuliah Network Nilkabel. Ada Pratikum 3. Pada kesempatan kali ini itu diberikan beberapa kelompok dan ini nama-nama kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Dini Pratiwi dengan NPM 24782041 dengan kelas B. Dan nama saya yaitu Juwita Valentia dengan NPM 24782014 dengan kelas A. Dan teman saya yang terakhir yaitu Yuri Elpa dengan NPM 24782097 dengan kelas C. Dan dengan dosen mata kuliah yaitu Pak Septiansyah serta Pak Ismail Puji Putra. Dan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama dari praktikum kami yang kemarin kami lakukan, di sini ada tujuannya. Yang pertama itu akan memahami konfigurasi wireless pada mikrotik. Dan yang kedua, kita akan memahami konsep point-to-point wireless. Dan yang ketiga itu menghubungkan router mikrotik sebagai station atau client. Dan yang keempat, kita mengamankan jaringan menggunakan security profile dan ACL. Dan yang kelima yaitu menentukan channel wireless yang tepat untuk mengurangi interferensi. Dan yang keenam, kita akan melakukan pengujian koneksi dan bandwidth di jaringan wireless. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kita yaitu yang pertama ada router mikrotik HAP Light RB941 -2ND. Dan yang kedua itu ada kabel OTP atau strike. Dan yang ketiga itu ada laptop atau PC. Yang keempat itu aplikasi Winbox. Dan yang terakhir itu aplikasi WiFi Analyzer. Nah, pada dasar teori ini kita yaitu wireless pada mikrotik merupakan fitur jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan media kabel. Pada mikrotik, interface wireless terdapat dikonfigurasi menjadi beberapa mode, yaitu seperti access point dan station atau client. Nah, pada praktikum ini router mikrotik digunakan sebagai station atau client untuk menerima koneksi wireless dari access point yang kepada milik kelompok lain. Nah, dengan adanya wireless, proses komunikasi kita dapat dilakukan lebih fleksibel dan efisien tanpa perlu menggunakan kabel jaringan secara langsung. Nah, yaitu dalam point-to-point, wireless merupakan metode komunikasi jaringan yang menghubungkan dua perangkat secara langsung melalui koneksi wireless. Praktikum ini, di mana koneksi point-to-point dilakukan antara mikrotik kelompok 17 yaitu sebagai access point dan mikrotik kelompok 18 sebagai station atau client. Nah, jadi pada kelompok ini kita kelompok 18 dan kelompok 17 itu rekan kelompok kita yang satunya. Nah, metode ini memungkinkan kedua perangkat ini saling bertukar data melalui jaringan wireless dengan jarak tertentu. Dan konfigurasi point-to-point banyak digunakan karena lebih praktis dan mudah diterapkan pada jaringan nirkabel. Nah, access control list adalah fitur keamanan jaringan wireless yang kita gunakan untuk mengatur perangkat mana saja yang diperoleh terhubung ke jaringan berdasarkan MAC address perangkat. Nah, dengan menggunakan access control list, hanya perangkat yang telah didaftarkan yang dapat mengakses jaringan wirelessnya. Pada praktikum ini, access control list digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan agar perangkat lain yang tidak terdaftar tidak dapat terkoneksi ke wireless access point kita. Nah, di sini ada channel wireless, yaitu merupakan jalur frekuensi yang digunakan dalam komunikasi jaringan Wi-Fi. Yang dimana pemilihan channel yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas dan kestabilan koneksi jaringan. Jika banyak jaringan menggunakan channel yang sama atau berdekatan, maka dapat terjadinya interferensi yang menyebabkan koneksi menjadi lambat dan tidak stabil.
Nah, pada praktikum kita ini digunakan channel 12 dengan frekuensi yaitu 2467 MHz. Nah, karena channel tersebut itu lebih sedikit digunakan oleh kelompok lain, sehingga dapat mengurangi interferensi dan meningkatkan performa jaringan wireless pada kelompok kita. Dan untuk langkah-langkah praktikum, bagian station atau klien akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yuri Alpa. Oke, baik. Di sini kita lanjut langkah-langkah praktikum sebagai station ataupun klien. Nah, langkah yang pertama tentunya kita akan mengkonfigurasi wireless sebagai station ataupun klien. Nah, jadi di tahap ini kita akan melakukan konfigurasi interface wireless pada mikrotik kelompok 18 agar dapat berfungsi sebagai klien dan terhubung ke akses point milik kelompok 17. Nah, jadi di konfigurasi ini melakukan dengan mengaktifkan interface WLAN 1, mengubah mode menjadi station. Di sini kita lihat di gambar, yaitu modenya station bridge. Oke, ke atas lagi, Ju. Lalu serta menentukan channelnya, yaitu kita menggunakan channel 4 dengan frekuensi 2427 MHz agar koneksi wireless tersebut dapat berjalan dengan stabil. Oke, lanjut ke bawah. Nah, yang kedua di sini kita akan konfigurasi WLAN 1. Nah, jadi pada konfigurasi wireless, router kelompok 18 ini diatur sebagai station ataupun station client, yaitu menggunakan interface WLAN 1. Nah, jadi mode yang digunakan adalah station bridge agar router tersebut dapat terhubung dengan akses point milik kelompok 17. Nah, di sini kita menggunakan SSID yang digunakan yaitu kelompok 17 sampai 18 dengan frekuensi 2427 MHz dengan channel width 20 MHz, lalu dengan status connected to SS itu menunjukkan bahwa router 18 itu berhasil terhubung dengan jaringan wireless yang dibuat oleh kelompok 17. Nah, sedangkan agak ke bawah juga. Sedangkan indikator running itu menunjukkan bahwa interface wireless itu aktif dan berjalan. Oke, ke bawah juga. Nah, yang ketiga di sini kita melakukan tahap scan wireless. Nah, jadi di tahap ini Mikrotik 18 itu melakukan pencarian jaringan wireless yang tersedia di sekitar area praktikum, yaitu di sini menggunakan fitur scan pada interface WLAN 1. Nah, jadi di sini dari hasil scan terlihat bahwa terdapat beberapa jaringan wireless yang aktif, termasuk SSID kelompok 17-18 yang digunakan sebagai koneksi antara kelompok 17 dan kelompok 18. Nah, hasil scan itu menunjukkan bahwa jaringan menggunakan frekuensi 2427 MHz dengan nilai sinyal straight sebesar min 42 dBm. Nah, jadi nilai tersebut menunjukkan kualitas sinyal yang cukup baik karena semakin mendekati angka 0 maka sinyal akan diterima yang diterima itu semakin kuat dan stabil. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa koneksi wireless antar kedua kelompok ini berada dalam kondisi baik dan masih dalam jangkauan yang optimal. Nah, jadi melalui proses scan wireless, kelompok dapat mengetahui jaringan yang tersedia dalam sekaligus memastikan bahwa akses point tujuan dapat terdeteksi dan digunakan untuk koneksi wireless point to point. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah terdeteksi untuk kelompok 17-18. Oke, di sini lanjut ya. Nah, di sini ada error scan not running. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar ya. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat error scan not running. Atas lagi juga. Nah, jadi itu disebabkan karena proses scan pada interface WLAN 1 itu tidak sedang berjalan atau sudah berhenti.
Nah, jadi error itu tidak menunjukkan bahwa koneksi point to point itu gagal, karena koneksi antara kelompok 18 sebagai station dan kelompok 17 sebagai access point itu tetap dapat diuji melalui ping ke alamat 192.168.18.1. Nah, jadi oleh karena itu pengecekan itu dilanjutkan menggunakan ping. Nah, maka wireless regression dan bandwidth test sesuai kebutuhan pengujian koneksi wireless. Nah, jadi scan tidak digunakan kembali karena konfigurasi SSID dan koneksi wireless sudah terbentuk. Nah, di sini melakukan tes koneksi menggunakan ping, yaitu dilakukan dengan perintah ping dari router kelompok 18 sebagai session client menuju router kelompok 17 sebagai access point dengan alamat IP 192.168.18.1. Nah, jadi berdasarkan hasil dari pengujian sebanyak 5 paket yang berhasil dikirim dan 5 paket berhasil diterima dengan nilai paket loss sebesar 0%. Nah, ini menunjukkan bahwa koneksi point-to-point wireless antara kelompok 18 dan 17 itu telah berhasil terbentuk dan dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi nilai rata-rata waktu respon itu sebesar 126S menunjukkan koneksi masih dapat berjalan meskipun terdapat variasi waktu respon yang kemungkinan dipengaruhi oleh koneksi jaringan wireless yang padat atau interferensi dengan kelompok lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk hasil pingnya di sini sudah berhasil semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian bandwidth. Nah, di pengujian bandwidth ini kita melakukan dari router ke kelompok 18 sebagai station menuju router 17 sebagai AP. Nah, dengan alamat tujuan 192.168.18.1. Nah, jadi di sini pengujian menggunakan protokol TCP dengan direction boots. Nah, sehingga koneksi diuji secara dua arah. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian, nilai rata-rata total bandwidth yang diperoleh adalah TX sebesar 487,6 Kbps dan RX sebesar 625,0 Kbps dengan loss paket sebesar 0. Nah, jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa koneksi point-to-point wireless berhasil digunakan untuk pertukaran data meskipun pada saat screenshot diambil pengujian dan sudah disconnected. Oke, lanjut Ju. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini masuk ke channel graph. Nah, jadi di sini menggunakan pengamatan menggunakan Wi-Fi analyzer ya pada band 2,4 GHz terlihat bahwa jaringan wireless di sekitar area praktikum itu cukup padat karena terdapat banyak SSID yang aktif pada beberapa channel. Nah, jadi di SSID kelompok 17-18 itu terdeteksi berada di sekitar channel 4 dengan frekuensi 2427 MHz dengan kekuatan sinyal sekitar min 50 dBm. Nah, jadi nilai sinyal tersebut itu masih cukup baik untuk koneksi point-to-point jarak dekat. Namun karena channel 4 ini berada di antara channel lain yang juga aktif seperti channel 1 dan 6, maka terdapat potensi interferensi. Oleh karena itu, pemilihan channel dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan jaringan agar koneksi antara kelompok 17 sebagai access point dan kelompok 18 sebagai station tetap dapat berjalan dengan stabil. Lanjut Ju. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya access point. Nah, jadi berdasarkan hasil pengecekan menggunakan Wi-Fi analyzer, SSID kelompok 17-18 itu terdeteksi pada band 2,4 GHz dengan frekuensi 2427 MHz ataupun channel 4 ya. Nah, jadi jaringan tersebut memiliki channel width 20 MHz dan kekuatan sinyal sekitar min 42 dBm. Nah, jadi nilai
sinyal tersebut termasuk sangat baik karena masih berada di rentang min 30 dBm sampai 50 dBm. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa koneksi wireless antara kelompok 17 sebagai AP dan kelompok 18 sebagai station itu memiliki kualitas sinyal yang kuat dan layak digunakan untuk pengujian koneksi point-to-point serta bandwidth test. Oke, lanjut, Ju. Nah, yang selanjutnya di sini ada time grab. Nah, di sini terlihat ya bahwa jaringan wireless di sekitar praktikum itu cukup padat karena terdapat SSID yang aktif terhadap band 24 GZ. Nah, jadi SSID kelompok 17-18 ini terdeteksi dengan kekuatan sinyal sekitar min 50 dBm sampai min 60 dBm, sehingga masih tergolong cukup baik karena koneksi point-to-point jarak dekat. Namun di grafik itu menunjukkan bahwa perubahan kekuatan sinyal dari waktu-waktu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi interferensi karena jaringan lain aktif secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilihan channel dan posisi perangkat perlu diperhatikan agar koneksi wireless tetap stabil. Keju. Masih mute, Ju. Baiklah, untuk kesimpulan ini dengan sebagai klien itu berdasarkan dengan praktikum yang telah kami lakukan, itu Mikrotik kelompok 18 berhasil dikonfigurasi sebagai station atau klien dan terhubung dengan akses point milik kelompok 17 yang menggunakan koneksi wireless point to point, dan konfigurasi dilakukan dengan mengatur interface WLAN 1 pada mode station bridge yang melakukan scan wireless menghubungkan ke SSID kelompok 17 dan 18 serta klien agar memperoleh ID dibuktikan dengan status WLAN 1 yang connect to S serta pengujian yang mana, dan selain itu hasil scan wireless menunjukkan nilai signal atau stretch sebesar min 42 dBm yang menandakan kualitas sinyal cukup baik dan masih dalam jangkau optimal. Dengan pengguna channel wireless yang sesuai juga membantu mengurangi interface dari jaringan lain sehingga koneksi menjadi lebih stabil. Dengan demikian, konfigurasi wireless sebagai klien atau station pada Mikrotik itu berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan praktikum. Dan untuk langkah-langkah praktikum sebagai access point akan dilanjutkan oleh teman saya itu Tiwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi wireless sebagai access point ya. Sebalikkan dari yang klien tadi. Nah, pada tahap ini dilakukan konfigurasi interface wireless pada WLAN 1 pada Mikrotik agar dapat berfungsi sebagai point dengan menentukan GHZ min B/G. Nah, konfigurasi frekuensinya ada 24, 27 MHz sehingga SSID kelompok 18 min 17 sebagai identitas jaringan wireless yang akan digunakan oleh klien untuk terhubung ke jaringan. Nah, metode AP bridge digunakan agar dapat bertindak sebagai pusat koneksi. Setelah konfigurasi selesai, muncul status running up pada bagian bawah interface yang menandakan bahwa access point ini telah aktif dan siap digunakan untuk koneksi wireless point to point. Baik, next. Nah, ini merupakan gambarnya ya tadi. Baik, yang kedua ini ada konfigurasi IP address-nya. Nah, pada tahap ini dilakukan konfigurasi IP address pada interface WLAN 1 agar Mikrotik ini dapat melakukan komunikasi jaringan dengan perangkat lain melalui koneksi wireless. Nah,
konfigurasi dilakukan dengan menambahkan IP address 192.168.17.1/30 pada penggunaan subnet /30 dipilih itu karena jaringan point to point hanya membutuhkan dua alamat IP yang digunakan untuk koneksi antar akses point dan klien. Konfigurasi ini selesai, IP address berhasil terpasang pada interface WLAN 1 sehingga mikrotik ini dapat digunakan untuk proses komunikasi dan pengujian koneksi jaringan wirelessnya. Baik, selanjutnya, nah di sini kita akan konfigurasi akses list-nya atau ACL-nya. Nah, pada tahap ini dilakukan konfigurasi akses list atau ACL pada mikrotik untuk membatasi perangkat yang dapat terhubung ke jaringan wireless-nya. Konfigurasi dilakukan dengan menambahkan MAC address perangkat klien ke dalam akses list sehingga hanya perangkat yang terdaftar yang dibolehkan untuk melakukan koneksi ke akses point-nya. Nah, pada konfigurasi ini digunakan MAC address berikut ini dengan status authentication dan forwarding dalam keadaan aktif, sehingga ACL ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan wireless agar perangkat lain yang tidak terdaftar tidak dapat mengakses jaringannya. Sehingga setelah konfigurasi selesai, perangkat klien ini berhasil terdaftar pada akses list dan dapat terhubung ke akses point dengan baik. Baik, selanjutnya, nah ini merupakan gambarnya ya. Lalu tahap 4, pengujian koneksi menggunakan pingan. Tahap ini dilakukan pengujian koneksi jaringan wireless menggunakan perintah ping melalui terminal mikrotik dengan tujuan memastikan komunikasi antar pelanggan dilakukan dengan mengirim paket data ke IP address 192.168.17.2. Berdasarkan hasil pengujian terlihat bahwa seluruh hasil data ini berhasil dengan 8 dan paket loss-nya sama dengan 0% ya. Menunjukkan bahwa koneksi wireless telah berhasil terhubung tanpa mengalami kehilangan paket datanya. Nilai waktu atau respon yang muncul menunjukkan bahwa komunikasi jaringan dapat berjalan dengan cukup baik dan stabil selama proses pengujian ini berlangsung. Baik, next. Lalu ada pengujian koneksi menggunakan ping-nya. Nah, pada tahap ini dilakukan konfigurasi bandwidth test server pada mikrotik untuk memungkinkan proses pengujian bandwidth antara perangkat akses point dan klien. Konfigurasi dilakukan dengan mengaktifkan fitur enable dan auto-ticket agar pengujian bandwidth ini dapat berjalan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh perangkat yang memiliki izin. Selain itu, pengaturan allocate DP, ports from, dan MAC station digunakan untuk mengatur port komunikasi dan jumlah maksimum sesi pengujian yang dapat dilakukan secara bersamaan. Setelah konfigurasi ini selesai, bandwidth test server berhasil aktif dan siap digunakan untuk proses pengujian performa jaringan wireless-nya. Baik, pada tahap yang ke-6 yaitu monitoring traffic wireless-nya nih. Nah, pada tahap ini dilakukan monitoring traffic pada interface WLAN 1 untuk melihat aktivitas pengiriman dan penerimaan data pada jaringan wireless. Berdasarkan hasil pengamatan pada tab traffic, terlihat bahwa interface WLAN 1 ini berhasil melakukan proses DNRX rate mencapai sekitar 48.3 kbps. Nah, selain itu, grafik traffic menunjukkan mobilitas lalu lintas data yang berjalan secara real time selama koneksi wireless digunakan. Nilai TX atau RX error TX atau RX drop yang proses data dengan apa terjadi error
selama proses praktikum ini berlangsung. Baik, next-nya. Nah, itu merupakan ya proses baiknya. Yang ketujuh yaitu analisis channel wireless menggunakan Wi-Fi analyzer. Pada tahap ini dilakukan untuk menganalisis menggunakan Wi-Fi analyzer untuk mengetahui bahwa kondisi jaringan wireless di sekitar area praktikum. Berdasarkan hasil pengamatan pada grafik channel 2.4 GHz, terlihat terdapat beberapa jaringan wireless lain yang menggunakan channel berdekatan sehingga berpotensi menimbulkan interferensi. Jaringan wireless kelompok 18-17 berada pada channel sekitar 4 dengan nilai signal strength sekitar -46 dBm yang menunjukkan kualitas sinyal cukup baik dan masih dalam keadaan yang stabil. Selain itu, posisi channel yang digunakan tidak terlalu bertumpuk dengan jaringan lain sehingga dapat membantu mengurangi gangguan interferensi dan meningkatkan kualitas koneksi wireless selama proses praktik. Pada tahap yang ke-8, dilakukan pengamatan kestabilan sinyal wireless menggunakan fitur time graph pada aplikasi Wi-Fi Analyzer. Nah, grafik menunjukkan perubahan kekuatan sinyal dari beberapa jaringan wireless yang berada di sekitar area praktikum secara real time. Berdasarkan pengamatan, jaringan kelompok memiliki nilai sinyal yang cukup stabil dibandingkan beberapa jaringan lain di sekitarnya. Meskipun terjadi sedikit perubahan nilai sinyal selama pengamatan, koneksi wireless ini tetap berada pada kondisi yang baik dan masih dalam jangkauan optimal. Selain itu, grafik yang menunjukkan adanya banyak jaringan wireless lain yang aktif sehingga berpotensi menyebabkan koneksi jaringan kelompok ini tetap berjalan dengan cukup stabil selama proses praktikum ini berlangsung. Analisis yang digunakan selama praktikum berdasarkan hasil pengamatan 17-18 ini berhasil terdeteksi dengan frekuensi 24-27 MHz channel 4 dan bandwidth-nya 20 MHz. Nilai sinyal strength yang diperoleh sebesar min 42 dBm yang menunjukkan sinyal baik karena semakin mendekati angka dan itu jarak perangkat yang terdeteksi sekitar 1 meter membuat koneksi wireless berada dalam optimal sehingga komunikasi data antara access point dan klien ini dapat berjalan dengan baik selama proses praktikum ini berlangsung. Akan hasilnya. Untuk kesimpulan kita sebagai nah, jadi di sini itu ada praktikum yang kita lakukan point to point itu menggunakan metode yang stabil yang berhasil yang diterapkan antara kelompok 17 dan 18 dan mikrotik berhasil dikonfigurasi sebagai access point dan client station dengan menggunakan frekuensi 2427 MHz pada channel 4 sehingga kedua perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Dan pada proses konfigurasi meliputi pengaturan interface wireless, pemberian IP address, serta konfigurasi access list, yang dimana pengujian koneksi menggunakan ping serta monitoring traffic jaringan. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi wireless berjalan dengan stabil yang dibuktikan dengan nilai package loss yaitu 0% dan status connected atau running serta kualitas sinyal sekitar min 42 dBm yang termasuk cukup baik.
Selain itu, pengujian Wi-Fi Analyzer membantu dalam menganalisis kondisi channel dan interferensi jaringan di sekitar area praktikum, sehingga koneksi wireless dapat berjalan lebih optimal selama proses komunikasi data berlangsung. Nah, jadi pada kelompok kami ini sudah menjalankan praktikum yang dengan pertemuan 3, yaitu point to point, yang dimana sebagai access point dan sebagai station atau client, itu sudah kita lakukan secara bergantian, dan untuk hasilnya itu sudah sukses semua. Baik, karena cuman ini yang dapat kita sampaikan dan cuman ini praktek yang kita lakukan. Untuk penjelasan mengenai Tikum 3 ini, yaitu mata kuliah Network Nirkabel, mungkin cukup dari kita. Mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Yuri nge-lag cuy. Aduh.